semua orang di Indonesia pasti sudah pernah mendengarnya. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini adalah objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal dan mancanegara. Tetapi tahukah kamu, menurut legenda, dulu Pulau Bali dan Pulau Jawa merupakan satu pulau yang utuh dan terbelah karena ulah seorang pemuda bernama Manik Angkeran. Sebelum Pulau Jawa dan Bali terpisah seperti saat ini, keduanya dipercaya merupakan bagian dari daratan yang sama. Menurut berbagai mitos, legenda, dan catatan sejarah, Pulau Bali pada awalnya menyatu dengan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan pandangan geologi yang menyebutkan bahwa sekitar 18.000 tahun yang lalu, saat zaman es, permukaan laut jauh lebih rendah sehingga kedua pulau ini mungkin terhubung oleh daratan. Dalam tradisi masyarakat Bali, terdapat kisah-kisah yang mengisahkan perpisahan Pulau Jawa dan Bali. Salah satu cerita yang terkenal adalah Manik Angkeran dan naga Besukih yang berhubungan dengan kekuatan spiritual seorang resi sakti. Dalam versi lainnya, seorang tokoh sakti memindahkan Bali dari daratan utama karena alasan spiritual atau konflik. Secara ilmiah, perpisahan Jawa dan Bali terjadi akibat naiknya permukaan laut setelah akhir zaman es, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Saat itu, tanah yang menghubungkan kedua pulau terendam air laut, menciptakan Selat Bali yang memisahkan Jawa Timur dan Bali. Hingga hari ini, Selat Bali relatif sempit dengan jarak terpendek sekitar 2,4 km, menandakan bahwa kedua pulau dulunya sangat berdekatan. Meskipun terpisah oleh Selat Bali, hubungan budaya antara Pulau Jawa dan Bali sangat erat, terutama dalam hal agama Hindu-Buddha. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit di Jawa Timur, banyak orang dan tradisi Majapahit yang berpindah ke Bali memperkuat ikatan sejarah antara kedua pulau. Legenda ini mengingatkan tentang bagaimana budaya lokal sering menciptakan narasi untuk menjelaskan fenomena alam yang sebenarnya memiliki dasar ilmiah. Lalu, apakah kalian penasaran bagaimana cara Manik Angkeran membelah Pulau Jawa dan Bali? Mari simak kisah lengkapnya dan jangan skip video ini. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang pemuda bernama Manik Angkeran. Ia merupakan putra dari seorang Brahmana yang bernama Sidi Mantra. Manik Angkeran dikenal sebagai anak yang cerdas. Sayangnya, ia juga memiliki sifat serakah. Alkisah pada suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyabung ayam. Ia pun tertarik untuk bergabung dan membeli seekor ayam jago di pasar. Keesokan harinya, Manik Angkeran kembali ke tempat tersebut dan mulai menyabung ayamnya. Hari itu ayamnya selalu menang, sehingga Manik Angkeran mendapatkan banyak uang. Ia pun memutuskan untuk kembali keesokan harinya. Tetapi pada hari kedua, ayam Manik Angkeran selalu kalah, hingga semua uang yang didapatkannya kemarin pun habis. Meskipun hartanya sudah habis, Manik Angkeran tetap menyabung ayamnya dan berjudi hingga hutangnya menumpuk. Karena tidak mampu membayar hutangnya, Manik Angkeran mencuri harta ayahnya, Sidi Mantra. Ketika ayahnya mengetahui hal ini, ia memberikan hartanya dan menasihati anaknya untuk berhenti menyabung ayam dan berjudi. Tetapi Manik Angkeran kembali pergi untuk menyabung ayamnya. Pada hari ketiga dan seterusnya, ayam Manik Angkeran selalu kalah. Hutangnya bertambah banyak hingga harta ayahnya habis tak tersisa. Sidi Mantra kebingungan bagaimana ia harus melunasi hutang anaknya.
Lalu ia berdoa kepada Dewata. Tak terduga, ternyata Dewata pun menjawab doanya dan menyuruhnya untuk menemui naga pesugih di Gunung Agung. Ia mendapatkan sebuah genta yang digunakan untuk memanggil sang naga. Akhirnya Siddhi Mantra pun pergi menuju ke Gunung Agung. Singkat cerita, sesampainya di Gunung Agung, Siddhi Mantra membunyikan gentanya dan naga pesugih keluar dari sebuah gua. Sang naga menanyakan maksud kedatangan sang Brahmana. Siddhi Mantra menceritakan tentang anaknya dan hutang-hutangnya. Naga pesugih pun kembali ke dalam gua dan keluar dengan sejumlah uang dan batu permata. Setelah berterima kasih, Siddhi Mantra pulang dan memberikan semua harta itu pada anaknya. Ia juga berpesan pada anaknya untuk berhenti berjudi. Namun, Mani Angkeran yang keras kepala menggunakan semua harta itu untuk kembali menyabung ayam dan berjudi. Esok harinya, ayam Mani Angkeran kalah lagi dan semua hartanya kembali habis. Ia pulang untuk meminta uang pada ayahnya. Siddhi Mantra hanya menggelengkan kepalanya dan menolak permohonan sang anak. Mani Angkeran yang kebingungan menemukan sebuah genta. Lalu ia pergi ke pasar dengan maksud menjual genta tersebut. Di pasar, Mani Angkeran bertemu dengan temannya dan memberitahukan niatnya. Temannya yang mengetahui tentang genta tersebut memberitahukan Mani Angkeran tentang naga pesugih dan menyuruhnya untuk mendatangi sang naga. Ia pun segera menuju Gunung Agung dan membunyikan gentanya. Naga pesugih pun keluar dari guanya dan menanyakan maksud kedatangannya. Mani Angkeran memperkenalkan dirinya sebagai Mani Angkeran, putra dari Siddhi Mantra. Ia langsung meminta harta pada naga pesugih. Sang naga setuju memberikan hartanya kepada Mani Angkeran untuk terakhir kalinya. Naga pesugih masuk ke dalam gua untuk mengambil harta. Tapi Mani Angkeran diam-diam mengikutinya masuk ke dalam gua. Terkejutlah ia melihat bahwa gua tersebut penuh dengan emas dan permata. Mani Angkeran yang serakah menginginkan semua harta itu untuk dirinya sendiri. Ia pun menusukkan pedang yang dibawanya ke tubuh naga pesugih. Sang naga pun murka dan berbalik menyemburkan api pada Mani Angkeran hingga tubuhnya berubah menjadi seonggok abu. Sementara itu, di rumah, Siddhi Mantra menyadari bahwa Mani Angkeran telah mencuri gentanya. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung untuk menyusul sang anak. Sesampainya ia di mulut gua, ia melihat tubuh anaknya yang telah menjadi abu. Menyadari perbuatan anaknya, Siddhi Mantra memohon pada naga pesugih untuk menghidupkan kembali anaknya. Naga pesugih pun setuju, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersama ayahnya. Ia harus tinggal bersama sang naga sebagai muridnya. Ia akan dididik agar menjadi orang yang baik, bijak, dan berilmu. Setelah menyampaikan syaratnya, dihidupkanlah Mani Angkeran. Untuk memastikan bahwa Mani Angkeran tak bisa pulang, Siddhi Mantra membuat garis di tanah dengan tongkatnya. Dari garis tersebut, keluarlah genangan air yang mengalir deras. Genangan air tersebut semakin meluas hingga memisahkan Gunung Agung dari tempat Siddhi Mantra berdiri. Genangan air tersebut menjadi Selat Bali yang sekarang memisahkan Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Itulah kisah tentang terbelahnya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Setelah mengetahui kisah ini, apakah kamu tertarik mengunjungi Pulau Dewata ini?